Bending test adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan lengkung atau bending pada suatu bahan atau material. Pada umumnya, alat uji bending memiliki beberapa bagian utama, seperti rangka, alat tekan, poin bending, dan alat ukur. Berikut adalah bagian-bagian alat dan fungsi dari bending test. Pertama, tumpuan sendi. Yang kedua, beban. Yang ketiga, dial indikator berfungsi untuk mengetahui ukuran lendutan ataupun tekanan. Keempat, dial gauge berfungsi untuk mengetahui tekanan pada tumpuan. Yang kelima, loading clamp berfungsi untuk tempat gantungan hanger beban. Yang keenam, loading hanger berfungsi untuk tempat gantungan beban. Berikut cara kerja mesin. Pertama, dilihat angka-angka dari dial gauge kiri dan kanan. Yang kedua, dilihat angka-angka dari dial indikator baru bisa ditentukan bendingnya. Yang ketiga, ditekan titik tumpuan kiri dan kanan dari atas setelah dikasih beban terlebih dahulu. Beban mulai dari 5 Newton sampai 25 Newton. Berikut jalannya percobaan. Pertama, ukur jarak RA ke RB atau kiri ke kanan sepanjang 100 cm. Kedua, kalibrasi alat ukur di RA dan RB, juga alat dial indikator pada tumpuan atas. Yang ketiga, ukur jarak tumpuan beban dari RA 50 cm. Yang keempat, atur pembatas pada jarak 50 cm. Yang kelima, atur dial indikator pada posisi pembatas. Yang keenam, tambahkan beban 5 Newton pada jarak 50 cm. Yang ketujuh, tekan RA dan RB secara bersamaan, kemudian dilepas secara bersamaan. Kedelapan, catat hasil yang tertera di dial indikator di RA dan RB di alat ukur 2. 9. Ulangi langkah 6-8 untuk beban 10, 15, 20, dan 25 Newton. Yang ke-10, ulangi langkah 1-9 untuk jarak 60, 70, dan 80 cm. Berikut kajian pustaka momen lentur atau bending moment. Momen lentur adalah jumlah aljabar dari semua komponen momen gaya luar yang bekerja pada segmen yang terisolasi. Dinotasikan dengan M. Besar M dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan statis. Bending test merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu, uji bending digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan las baik di weld metal maupun HAZ. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi mandrel, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kekuatan tarik atau tensile strength. Kedua, komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan Mn dan C. Ketiga, tegangan lulu atau yield. Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, uji bending dibedakan menjadi dua, yaitu transversal bending dan longitudinal bending. Transversal bending. Pada transversal bending ini, pengambilan spesimen tegak lurus dengan arah pengelasan. Berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan, pengujian transversal bending dibagi menjadi tiga. Yang pertama, face bend atau bending pada permukaan las. Dikatakan face bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, AZ atau fusion line atau garis perbatasan WM dan AZ. Yang kedua, root bend atau bending pada akar las. Dikatakan root bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, AZ atau di fusion line atau garis perbatasan WM dan AZ. Yang ketiga, seat bend atau bending pada sisi las. Pengujian ini dilakukan jika ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3 atau 8 inci. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya?
apakah di weld metal, HZ atau fusion line atau garis perbatasan WM dan HZ. Berikut adalah longitudinal bending. Pada longitudinal bending ini, pengambilan spesimen searah dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian longitudinal bending dibagi menjadi dua. Pertama, phase bend atau bending pada permukaan las. Dikatakan phase bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Apakah tembok retak atau tidak? Jika tembok retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HZ atau fusion line atau garis perbatasan WM dan HZ? Yang kedua, root bend atau bending pada akar las. Dikatakan root bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar las yang mengalami tegangan tarik. Apakah tembok retak atau tidak? Jika tembok retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HZ atau di fusion line atau garis perbatasan WM dan HZ? Berikut data hasil percobaan dan analisa data dari bending test. Kesimpulannya dilihat dari grafik hubungan pembebanan dan momen bending dengan variasi jarak pembebanan. Momen bending paling besar terjadi pada jarak 50 cm. Semakin besar bebannya, maka semakin besar pula momen bendingnya. Sedangkan pada jarak 80 cm, kenaikan momen bendingnya tidak terlalu signifikan.